Kembali di Sindo malam, angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Mojokerto. Puluhan rumah dan satu pondok pesantren rusak. Angin puting beliung disertai hujan lebat menerjang Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Saat kejadian, ratusan santri sebuah pondok pesantren di Desa Tunggal Pager panik berlarian karena angin memporak-porandakan gedung pesantren. Meski tidak berlangsung lama, namun dampak angin puting beliung membuat puluhan rumah rusak. Dampak kerusakan terjadi di 3 desa, yakni Desa Balongmasin, Desa Jamun Tegal, dan Tunggal Pager. Dari total pendataan terdapat 30 rumah rusak. Usai kejadian, petugas BPBD Kabupaten Mojokerto dan para relawan dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan dampak angin puting beliung. Dari data di BMKG Jawa Timur, cuaca buruk disertai angin masih akan terjadi di Kabupaten Mojokerto dan warga diminta untuk waspada. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Seorang bocah berusia 5 tahun terbawa angin kencang. Warga di permukiman 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan terjangan hujan deras disertai angin kencang. Bahkan salah satu rumah mengalami kerusakan cukup parah, angin menerbangkan atap rumah. Terjangan angin ribut ini pun hampir menelan korban jiwa, seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Korban sempat terbawa angin puting beliung dan tersangkut di tiang atap rumahnya saat sedang bermain di kamar. Beruntung, korban berhasil diselamatkan dan tidak mengalami luka serius meski alami cedera di bagian wajah. Kini korban pun masih trauma dan jalani perawatan di Puskesmas Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dia main-main di bawah, datang angin. Pada saat itu angin kencang, atap ini sudah terlempar. Kita sudah panik semua, cari ini si anak. Padahal jadi kita sudah lari ke depan, cari kemana-mana. Akhirnya kita pulang, sudah dilihat di atas di atap. Oh, di atap. Oh, artinya sempat hilang ya, Pak? Iya, awalnya. Oh, sampai bisa ditahu yang ada di atas. Bagaimana, Pak? Dia minta tolong. Terjangan angin ribut juga menyebabkan kerusakan pada 15 rumah warga, bahkan sejumlah atap rumah berterbangan dan rusak parah. Rumah-rumah tersebut tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Moncongloe, Turikale, dan Kecamatan Lau. Namun kerusakan terparah terjadi di Kecamatan Moncongloe dengan 10 rumah alami kerusakan pada atap. Memang kencang angin ya, Pak? Ya, terputar memang angin tadi. Ya, terus? Makanya tadi ini sebenarnya harus pakai pohon kalau memang di atas sini karena belum ada bangunan. Oh, ada berapa rumah, Pak, di sini yang terdampak dari angin kencang ini, Pak? Kalau dihitung ini sekitar 7. 7 ya, Pak? Ya. Oh, itu angin kencangnya berlangsung berapa lama, Pak? Sebenarnya enggak lama, tapi kencang. Kencang sebelum memang. hujan. Oh. Petugas BPBD Maros masih mendata dampak kerusakan sekaligus menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ainews melaporkan. 2 balita tewas tertimpa bongkahan dinding yang roboh di Bandung, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat pemukiman warga diterjang longsor. Aldi Arfari, bayi berusia 3 bulan, dan kakak perempuannya Rere Revania berusia 5 tahun tewas akibat tertimpa reruntuhan tembok bagian dapur rumah kontrakannya yang diterjang longsor di Desa Tri Bakti Mulia, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Warga mengevakuasi satu korban dengan kondisi meninggal, sementara korban lain meninggal saat menuju rumah sakit. Longsor terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Isak tangis kedua orang tua pecah saat Bupati Bandung Dadang Supriyana datang dan mengucapkan bela sungkawa. Ia juga meminta kepala desa untuk membangunkan rumah bagi orang tua korban. Sementara 6 kepala keluarga terdampak lainnya akan dibiayai kontrakan selama 3 bulan. Mengimbau kepada warga sekitar melalui Pak Kades dan Kalak BPBD yang tentunya bagi lokasi yang rawan bencana, terutama area tadi ada sekitar 6 rumah, jadi diminta untuk sementara pindah atau evakuasi terlebih dahulu. Nanti kita akan berikan untuk kontrak selama 3 bulan. Desa Tri Bakti Mulia merupakan daerah kawasan perbukitan dan rawan longsor. Warga diimbau tetap waspada.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Safat Andrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal penumpang tenggelam usai diterjang ombak besar di perairan Tanjung di Kabupaten Muda, Sulawesi Tenggara. Puluhan penumpang panik meloncat dari kapal berenang ke tepi pantai. Kapal tenggelam, penumpang ke pesisir menyelamatkan diri. Beginilah kondisi korban kapal tenggelam saat tiba di tepi pantai di Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mereka kelelahan usai berenang menyelamatkan diri akibat kapal yang mereka tumpangi tenggelam diterjang ombak besar. Dia pergi juga. Bukan. Dia pergi kasihan, dia ikut pergi menolong. Kapal penumpang KM Maligano Star tenggelam saat bertolak dari pelabuhan rakyat Laino menuju pelabuhan Maligano. Ketika melintasi perairan Tanjung Desa Pohorua, tiba-tiba terjadi badai dan ombak besar menghantam kapal. 32 penumpang termasuk 5 anak-anak panik dan langsung melompat dari atas kapal. Warga setempat yang berupaya mengevakuasi penumpang kapal kesulitan akibat cuaca ekstrim. Para penumpang akhirnya selamat setelah berenang ke tepi pantai, sementara kapal beserta seluruh muatannya tenggelam ke dasar laut. Air masuk di belakang, di tempatnya speed masuk, terangkat di depan, masuk terus di belakang, sehingga tidak bisa air tidak bisa ditimba, tidak bisa dipompa airnya air masuk terus. Usai kejadian, para penumpang dievakuasi ke Puskesmas Maligano untuk mendapat perawatan medis. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Puluhan warga di kota Cilegon, Banten menanam pohon pisang hingga memancing ikan lele di jalan rusak yang digenangi air hujan. Aksi ini merupakan protes warga kepada pemerintah terkait kondisi jalan yang dibiarkan rusak selama 15 tahun lebih. Warga yang kecewa dengan kondisi jalan rusak melakukan aksi protes dengan cara menebar dan memancing ikan lele di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan tersebut. Selain itu, terdapat 5 batang pohon pisang ditanam di beberapa titik kerusakan jalan. Jalan yang rusak merupakan salah satu jalur penghubung dari Kabupaten Serang menuju Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Karena kerusakan jalan ini juga, banyak warga yang telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Ada 15 titik kerusakan pada jalan sepanjang 2 km tersebut. Selain aksi protes, warga juga mengancam tidak akan memberikan hak pilihnya pada pemilu 2029 mendatang apabila jalan tidak segera diperbaiki. Kami selaku warga di sini sudah terisolir loh. Selama 15 tahun tidak ada pembangunan jalan untuk sampai 2026 ini. Makanya warga tentunya semua warga ini menuntut. Lalu kami selaku lingkungan harus berbuat apa? Harus kemana saya mengadu? Kan harus ke pemerintahan tentunya. Kurang lebih jalan yang rusak ini antara perhubung Kota Cilegon dan Kabupaten Serang kurang lebih 2 km, itu bahkan bisa lebih. Karena memang jalan yang dilalui masyarakat setempat itu sangat memprihatinkan sekali. Bahkan sudah ada korban antara pengendara roda 4 dan juga roda 2 yang terjun ke tebing karena tidak ada pembatas jalan di samping bahu itu. Selama ini warga harus memutar lebih jauh atau terpaksa melintasi jalan rusak itu meskipun harus dibayang-bayangi perasaan khawatir saat melintas terutama pada malam hari. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalur yang berada di bawah tebing tersebut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kelangkaan bahan bakar minyak masih melanda kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak juga terjadi di sejumlah SPBU di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Antrian kendaraan hingga 2 km terjadi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar minyak di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ratusan kendaraan rela mengantri hingga berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Padang Sidimpuan. Kelangkaan BBM ini sudah terjadi selama sepekan terakhir. Meski sudah mengantri hingga berjam-jam, warga belum mendapat kepastian akan memperoleh BBM.
Akibat kelangkaan ini, harga BBM jenis Pertalite di pangkalan eceran mencapai angka Rp20 hingga Rp25.000 per liter. Sementara antrean panjang kendaraan bermotor juga terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota Sibolga. Kondisi ini sudah terjadi sejak pagi hari dan terus berlangsung hingga malam. Meski sejumlah SPBU tidak melakukan pelayanan pengisian BBM, antrean kendaraan hingga 2 km sudah memadati area SPBU hingga ke badan jalan utama. Sejumlah warga mengaku telah mengantre sejak pukul 6 pagi dan baru bisa mendapatkan BBM pada malam hari. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk di SPBU Pandan. Antrean panjang kendaraan mencapai perbatasan Tapanuli Selatan. Aktivitas ekonomi di kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah hingga wilayah perbatasan Tapanuli Selatan terganggu sementara. Distribusi barang, transportasi, dan usaha kecil terpaksa melambat. Dari Padang Sidimpuan, Sibolga, dan Tapanuli Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan. Informasi selanjutnya, Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap buron kasus dugaan korupsi tata kelola minyak Riza Khalid. Menurut Polri, red notice tersebut terbit sejak 23 Januari 2026. Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga Rp285,1 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, Presiden Prabowo memperingatkan mata jajaran petinggi BUMN segera dipanggil Kejaksaan Agung, terutama bagi mereka yang tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Dilanjutkan dengan pemukulan palu tahun 2020. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor. Prabowo sebelumnya mengungkapkan dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN di 1.000 lebih perusahaan senilai lebih dari $1 triliun melalui Danantara. Karena pengelolaan aset BUMN selama ini terpecah, Presiden memastikan akan meminta pertanggungjawaban para mantan petinggi BUMN yang tak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik. 4 bulan yang lalu saya terima rombongan dari Rock yang tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Sekjen DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizky Arsyah menghadiri perayaan Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Kehadiran kader Partai Perindo ini sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Nahdlatul Ulama dalam perkembangan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
Puncak perayaan hari kelahiran Nahdlatul Ulama yang digelar di Istora Senayan, Jakarta berlangsung hikmat dan meriah. Acara ini menandai 1 abad Nahdlatul Ulama dalam melakukan pengabdian bagi umat, bangsa, dan negara. Harlah 100 tahun NU dengan tajuk Mengenal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia ini dihadiri sejumlah tokoh bangsa, di antaranya Sekjen DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansa. Kami dari Partai Perindo mengucapkan selamat kepada PBNU, kepada NU. Sudah 100 tahun luar biasa. Jadi ini satu hal yang saya pikir perlu kita apresiasi dan perlu menjadi perhatian dari kita semua bahwa NU betul-betul sudah berbuat buat bangsa dan negara, dan tentunya bagaimana nanti ke depannya NU bersama dengan kita semua ikut terlibat aktif dalam aktivitas-aktivitas pembangunan yang ada. Partai Perindo berharap Nahdlatul Ulama terus terlibat aktif dalam mengawal proses pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Dede Rudi, iNews melaporkan.